Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Di video kali ini saya akan membahas resume materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 16. Sebelumnya, perkenalkan saya Sevanya dengan NIM C1B023050 dari kelas R003 S1 Manajemen. Baik, untuk pertemuan 9, kita akan membahas tentang manajemen hubungan pelanggan atau yang biasa dikenal dengan CRM atau Customer Relationship Management. Mengapa kita perlu mempelajari CRM? Jadi CRM itu sangat penting dalam dunia bisnis saat ini karena memberikan perusahaan pemahaman yang lebih dalam tentang pelanggan mereka. Dengan pemahaman ini, perusahaan bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mengefisiensikan operasional, serta mendorong pertumbuhan pendapatan. Selain itu, CRM juga membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin berfokus pada pelanggan. Manfaat CRM bagi bisnis itu yang pertama, memahami pelanggan lebih mendalam. CRM memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis berbagai data pelanggan mulai dari kontak, riwayat transaksi, preferensi hingga umpan balik. Dari data ini, perusahaan bisa mendapatkan wawasan yang akurat dan memberikan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan setiap pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Dengan data yang lengkap, perusahaan bisa merespon lebih cepat dan memberikan layanan yang relevan. Ini menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan membantu perusahaan mempertahankan pelanggan lama yang biasanya lebih hemat biaya dibanding mencari pelanggan baru. Manfaat yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Banyak proses bisa diotomatisasi seperti pengiriman email follow-up atau penjadwalan layanan. Data CRM juga bisa diakses antar departemen yang dapat menjadi kolaborasi yang membuat jadi lebih lancar dan keputusan yang diambil itu lebih berbasis data. Lalu manfaat yang keempat, mendorong pertumbuhan pendapatan. Dari data yang dimiliki, perusahaan itu bisa mengidentifikasi peluang baru, melakukan pemasaran yang lebih tertarget, serta menawarkan produk tambahan atau cross-selling, atau versi yang lebih premium atau upselling. Manfaat yang terakhir itu menciptakan keunggulan kompetitif. CRM membantu perusahaan menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan, respon cepat terhadap perubahan pasar, serta menciptakan layanan yang unik dan personal. Ini semua membuat perusahaan itu unggul dibanding kompetitor. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan CRM? Implementasi CRM yang efektif memerlukan beberapa langkah. Yang pertama itu tentukan tujuan dan strategi. Apakah CRM akan difokuskan untuk retensi pelanggan atau efisiensi layanan? Lalu, pilih sistem CRM yang tepat. Perhatikan aspek seperti kemudahan penggunaan, integrasi sistem yang ada, dan skalabilitas. Yang terakhir, pastikan pelatihan dan adopsi karyawan, karena CRM tidak akan efektif tanpa keterlibatan mereka yang akan menggunakannya. Lalu bagaimana masa depan CRM? Teknologi akan terus memperkuat CRM melalui kecerdasan buatan atau AI yang akan membantu dalam prediksi dan otomatisasi interaksi. CRM mobile memungkinkan akses data dari mana saja. Lalu omnichannel CRM juga memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten di semua kanal. Dan tentu saja fokus pada privasi dan keamanan data pelanggan jadi prioritas seiring ketatnya regulasi. Menurut Francis Buttel 2004, CRM itu didefinisikan sebagai strategi inti bisnis yang mengintegrasikan proses internal dan jaringan eksternal perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan secara berkelanjutan dan menguntungkan. Contohnya di sini praktik CRM di Telkomsel. Mari kita lihat bagaimana CRM itu diterapkan di Telkomsel, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yang pertama itu registrasi data pelanggan, bukan hanya untuk kepatuhan regulasi, tapi juga agar Telkomsel itu memiliki data yang akurat untuk analisis. Selanjutnya ada strategi CRM. Telkomsel itu membangun database pelanggan berdasarkan lokasi, demografi, perilaku, dan sebagainya. Profil ini digunakan untuk menyesuaikan layanan dan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, teknologi profil pelanggan. Telkomsel itu mampu mengenali pengguna smartphone, pelanggan data, pengguna SIM 4G, hingga pelanggan yang aktif di game atau musik. Ini membuat layanan mereka itu tetap optimal bahkan di wilayah pelosok. Lalu ada Customer Touchpoint atau CTP. Jadi melalui call center, media sosial, dan kanal lainnya, Telkomsel menjaga komunikasi dua arah dan respon cepat terhadap pelanggan. Lalu ada program loyalitas. Telkomsel itu memberikan penghargaan kepada pelanggan setia, meningkatkan loyalitas melalui poin yang bisa ditukar berbagai keuntungan. Dan yang terakhir itu penyederhanaan produk.
Produk mereka itu disederhanakan jadi Telkomsel Prabayar dan Telkomsel Halo agar pelanggan itu lebih mudah memilih layanan sesuai kebutuhannya. Jadi CRM itu bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang strategi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Perusahaan yang memahami pelanggan secara mendalam akan lebih mudah bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, materi perkuliahan di pertemuan ke-10 itu peran data analisis dalam mengoptimalkan CRM atau Customer Relationship Management. Jadi, data analisis itu tidak hanya bertugas mengolah angka, tetapi juga menjadi penghubung antara data dan strategi bisnis. Dalam konteks CRM, mereka itu membantu perusahaan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan pelanggan, menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kualitas interaksi dengan pelanggan, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang terukur. Dengan kata lain, data analisis itu berperan dalam mengubah data mentah menjadi wawasan yang bernilai untuk mendekatkan perusahaan dengan pelanggannya. Lalu salah satu keuntungan utama CRM adalah penggabungan semua informasi pelanggan dalam satu sistem. Ini mencakup data kontak dan demografis, riwayat pembelian, interaksi melalui email, chat, ataupun telepon. Dengan sistem ini, data analisis itu bisa mengakses data pelanggan secara lengkap tanpa harus membuka banyak sistem terpisah. Inilah yang disebut sebagai pandangan 360 derajat terhadap pelanggan. Selanjutnya, CRM itu memudahkan data analisis dalam mengidentifikasi produk yang paling disukai pelanggan, menentukan saluran komunikasi yang paling efektif, mengetahui penyebab pelanggan berhenti atau churn, lalu mengenali pola musiman dalam pembelian, serta pengetahuan ini itu bisa digunakan untuk menyusun strategi bisnis yang lebih relevan dan tajam sasaran. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan yang efektif. Jadi segmentasi ini adalah inti dari strategi CRM yang personal. Dengan CRM, pelanggan itu bisa dikelompokkan berdasarkan demografis, yaitu usia, gender, dan lokasi. Lalu perilaku pembelian itu seperti seberapa sering dan seberapa besar mereka berbelanja. Lalu ada CLTV atau Customer Lifetime Value, yaitu seberapa besar nilai jangka panjang seorang pelanggan dan preferensi dan minat. Segmentasi inilah yang memungkinkan perusahaan itu mengirimkan pesan yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Lalu bagaimana mengukur kinerja pemasaran dan penjualan? Dengan CRM, data analisis itu bisa mengukur efektivitas kampanye promosi, menganalisis ROI, melacak performa penjualan dari awal hingga akhir. Ini semua itu penting agar perusahaan bisa melakukan evaluasi dan perbaikan strategi secara berkala berdasarkan hasil nyata, bukan sekedar asumsi. Lalu meningkatkan pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan yang baik akan mendorong loyalitas. CRM itu memungkinkan layanan yang dipersonalisasi. Contohnya menyapa pelanggan dengan nama atau menawarkan produk sesuai riwayat belanja. Analisis sentimen untuk memahami apakah pelanggan puas atau kecewa. Lalu pandangan menyeluruh agar setiap bagian perusahaan itu memiliki konteks yang sama saat melayani pelanggan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan interaksi yang lebih manusiawi dan berkesan. Lalu memprediksi dan mencegah churn pelanggan. Data analisis juga dapat membangun model prediktif untuk mendeteksi pelanggan yang beresiko pergi. Lalu juga bisa melakukan intervensi proaktif seperti memberikan diskon atau bonus eksklusif, serta membantu mempertahankan pelanggan yang bernilai tinggi. Langkah ini penting karena mempertahankan pelanggan lama itu lebih murah dan lebih efektif daripada mencari pelanggan baru. Lalu alat dan teknologi yang digunakan untuk menjalankan peran ini, data analisis itu menggunakan beberapa alat. Seperti yang pertama, platform CRM seperti Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics. Lalu untuk bahasa pemrograman itu seperti SQL, Python, yang digunakan untuk membersihkan dan menganalisis data. Lalu alat visualisasi itu seperti Tableau, Power BI, Looker, yang digunakan untuk menyampaikan temuan analisis secara menarik dan mudah dipahami oleh tim manajemen. Apa tantangan dalam pemanfaatan big data? Jadi meskipun potensinya besar, implementasi big data juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu seperti infrastruktur terbatas, terutama di wilayah dengan koneksi internet lemah. Lalu kurangnya SDM terampil dalam bidang data, lalu isu privasi dan keamanan data yang kini diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Lalu kualitas data yang buruk seperti data tidak lengkap atau tidak akurat, dan biaya tinggi khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang belum memiliki sistem IT yang matang. Namun jika tantangan ini bisa diatasi, potensi big data untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan itu akan sangat besar.
Jadi, peran data analisis dalam CRM sangatlah strategis. Mereka bukan hanya pelapor data, tetapi juga arsitek informasi yang membantu perusahaan memahami pelanggan lebih dalam dan bertindak lebih cerdas. Dengan dukungan teknologi yang tepat, data yang berkualitas, CRM benar-benar menjadi alat utama dalam memenangkan hati pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan membahas resume untuk materi pertemuan 11, yaitu bagaimana CRM dapat digunakan untuk menciptakan nilai pelanggan. Jadi penciptaan nilai pelanggan dalam konteks CRM itu adalah proses strategis untuk meningkatkan manfaat yang dirasakan pelanggan dalam setiap interaksi mereka dengan perusahaan. Tujuannya adalah agar pelanggan itu merasa bahwa nilai yang mereka terima itu lebih besar dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan. CRM berperan penting dalam memahami kebutuhan pelanggan dan menyediakannya secara cepat dan tepat. Hasil akhirnya adalah meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kontribusi pelanggan terhadap kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Jadi bagaimana pelanggan itu menilai nilai itu sendiri? Dari sudut pelanggan, nilai itu bisa dilihat dari 3 dimensi utama. Yang pertama, nilai fungsional. Itu sejauh mana produk atau layanan itu menyelesaikan masalah pelanggan. Ini adalah aspek paling dasar, apakah solusi kita itu efektif dan efisien. Lalu, dimensi nilai emosional. Interaksi yang bersifat personal dan layanan yang hangat bisa menumbuhkan loyalitas emosional. Ini alasan kenapa orang bisa tetap setia pada suatu brand bukan hanya karena produknya. Dimensi yang terakhir itu nilai sosial dan biaya. CRM bisa menciptakan komunitas, program loyalitas, dan promo yang membuat pelanggan merasa bahwa biaya yang mereka keluarkan itu sepadan atau bahkan lebih kecil dari manfaat yang mereka terima. Lalu strategi CRM untuk menciptakan nilai pelanggan. Yang pertama itu personalisasi. CRM memungkinkan perusahaan menyesuaikan layanan dan komunikasi berdasarkan data pelanggan. Ini membuat pelanggan itu merasa dihargai. Lalu layanan pelanggan unggul. Karena interaksi terekam dalam sistem, perusahaan itu bisa memberi solusi dengan cepat dan relevan. Selanjutnya, pemasaran tertarget. CRM mendukung segmentasi pelanggan sehingga pesan promosi itu lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, customer experience dan program loyalitas. CRM tidak hanya soal transaksi tetapi juga tentang pengalaman menyeluruh dan penghargaan terhadap kesetiaan pelanggan. Contoh penerapan CRM di e-commerce itu seperti rekomendasi produk, sistem mempelajari riwayat pembelian pelanggan dan menyarankan produk yang relevan. Lalu ada penawaran khusus, promosi yang disesuaikan dengan minat pelanggan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Dan yang terakhir itu layanan proaktif. Platform bisa memantau potensi masalah dan menyelesaikannya sebelum menjadi keluhan. Selanjutnya, penerapan CRM di telekomunikasi. Seperti paket layanan yang disesuaikan. Menawarkan paket berdasarkan penggunaan aktual pelanggan. Lalu dukungan pelanggan yang cepat. Semua riwayat itu tercatat dan masalah itu bisa diselesaikan dengan efisien. Lalu program loyalitas, misalnya poin yang bisa ditukar dengan layanan atau diskon tertentu dan disesuaikan dengan profil pelanggan. Lalu penerapan CRM di perbankan. Produk keuangan itu dipersonalisasi sesuai kebutuhan dan profil nasabah. Lalu pelayanan terintegrasi ke semua kanal dari cabang fisik sampai mobile banking. Lalu notifikasi dan reminder membantu pelanggan mengelola keuangan. Lalu untuk penerapan di sektor manufaktur, khususnya B2B, CRM itu digunakan untuk mengelola akun klien dan dengan sistematis, layanan purna jual yang cepat dan terstruktur, serta kolaborasi proyek yang dipantau dan dikomunikasikan secara efisien. Dan terakhir itu penerapan di industri kesehatan. CRM di sektor ini mendukung pelayanan pasien secara holistik seperti pengingat janji temu. Sistem akan mengingatkan pasien tentang waktu pemeriksaan atau pengobatan. Lalu layanan yang personal. Catatan medis memungkinkan dokter memberi layanan yang manusiawi dan sesuai kondisi masing-masing pasien. Lalu koordinasi tenaga medis. CRM membantu dokter dan staf lainnya bekerja secara terkoordinasi demi perawatan pasien yang optimal. Jadi bisa kita lihat bahwa CRM itu tidak hanya digunakan untuk mencatat data, tetapi menjadi alat strategis untuk menciptakan nilai pelanggan di berbagai industri, mulai dari e-commerce, telekomunikasi, perbankan, manufaktur, hingga layanan kesehatan. Ketika pelanggan merasa dihargai dan mendapat manfaat yang nyata, loyalitas mereka akan meningkat dan itu akan membawa dampak langsung pada keberlangsungan bisnis.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertemuan 12, yaitu bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI diterapkan dalam customer relationship management. Jadi AI itu membawa transformasi besar dalam CRM. Kalau dulu CRM itu hanya berfungsi untuk menyimpan data pelanggan, sekarang dengan AI itu CRM bisa menjadi sistem yang lebih cerdas dan adaptif, mampu memberikan rekomendasi dan analisis otomatis, serta menjalin interaksi yang lebih personal dan efisien dengan pelanggan. Tujuannya itu jelas, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan hasil bisnis. Dengan AI, berbagai tugas berulang dalam CRM itu bisa diotomatisasi. Beberapa contohnya, entry data otomatis, di mana sistem dapat menarik informasi pelanggan dari berbagai sumber dan memperbaruinya tanpa perlu input manual. Lalu penjadwalan tindak lanjut otomatis untuk tim penjualan atau customer service. Lalu pengelompokan pelanggan secara otomatis berdasarkan perilaku atau preferensi mereka. Dan juga otomatisasi kampanye pemasaran yang dijalankan berdasarkan pola data pelanggan yang telah dianalisis oleh AI. Jadi otomatisasi ini tentu menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan memungkinkan tim fokus pada hal strategis. Salah satu kekuatan utama AI adalah kemampuannya menganalisis data dalam jumlah besar. Data dalam CRM ini bisa diterapkan melalui analisis sentimen. Dengan teknologi NLP, AI itu bisa membaca emosi pelanggan dari teks email, chat, atau media sosial. Lalu prediksi perilaku pelanggan seperti kemungkinan mereka membeli lagi atau justru berhenti menjadi pelanggan atau churn. Lalu rekomendasi produk yang personal seperti yang kita lihat di platform e-commerce dan streaming. Dan insight pelanggan yang lebih dalam berdasarkan tren dan pola tersembunyi dalam data besar atau big data. AI juga membawa perubahan besar dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggannya. Contohnya, chatbot dan asisten virtual bisa memberikan dukungan 24/7, menjawab pertanyaan umum, bahkan menyambungkan ke agen manusia saat perlu. Personalisasi komunikasi, di mana setiap pesan yang dikirimkan itu sudah disesuaikan dengan profil pelanggan. Respon yang lebih cepat dan relevan, karena AI bisa memberikan rekomendasi jawaban kepada agen berdasarkan riwayat pelanggan. Hasilnya, pelanggan itu merasa lebih diperhatikan dan dilayani secara personal. AI bukan hanya membantu pelanggan, tetapi juga mendukung kinerja tim internal. Misalnya, produktivitas meningkat karena tugas-tugas administratif diotomatisasi. Tim penjualan mendapat bantuan virtual dalam bentuk wawasan dan rekomendasi waktu nyata. AI juga membantu dalam memprioritaskan prospek pelanggan atau leads yang paling potensial sehingga usaha tim itu tidak sia-sia. Kita juga bisa melihat implementasi AI dalam banyak industri seperti di e-commerce. Chatbot digunakan untuk menangani pertanyaan seputar pengiriman, retur, hingga status pesanan. Platform streaming seperti Netflix dan Spotify menggunakan AI untuk menyarankan konten sesuai minat kita. Lalu analisis sentimen di media sosial digunakan perusahaan untuk memantau reputasi merek mereka. Dan prediksi churn di industri telekomunikasi memungkinkan perusahaan mempertahankan pelanggan sebelum mereka pergi. Jadi manfaat AI dalam CRM ini sangat besar, antara lain kepuasan pelanggan meningkat karena layanan lebih cepat dan personal, loyalitas pelanggan terbentuk karena hubungan yang dibangun lebih kuat dan konsisten, efisiensi operasional karena banyak tugas yang bisa diotomatisasi, serta dan yang paling penting itu pendapatan meningkat karena retensi pelanggan lebih tinggi dan penjualan lebih efektif. Namun agar AI bisa berhasil diterapkan dalam CRM, itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu kualitas data itu harus tinggi, artinya itu harus akurat, lengkap, dan bersih. Lalu integrasi sistem yang baik agar AI bisa mengakses dan mengolah data dari seluruh bagian organisasi. Lalu pelatihan karyawan karena mereka harus tahu bagaimana cara menggunakan dan berkolaborasi dengan sistem berbasis AI. Serta evaluasi berkelanjutan karena AI bukan sistem sekali jadi. Ia perlu diperbarui dan disesuaikan seiring perkembangan bisnis dan pelanggan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penerapan AI dalam CRM bukan sekedar tren teknologi, tetapi merupakan strategi masa depan dalam mengelola hubungan pelanggan. AI membuat perusahaan itu lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertemuan ke-13, yaitu pentingnya peran customer service dalam CRM. Jadi, customer service itu merupakan ujung tombak. Jadi persepsi pelanggan terhadap perusahaan itu banyak ditentukan oleh kualitas layanan yang mereka terima. Karena itu posisi CS sangat strategis dalam implementasi CRM.
seperti membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. CS yang baik tidak hanya menjawab pertanyaan tetapi membangun kepercayaan. Jika pelanggan merasa dilayani dengan ramah dan cepat, mereka cenderung percaya pada perusahaan. Ketika ada masalah, cara CS menangani keluhan secara efektif menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli. Dan jangan lupa, layanan yang empatik dan personal bisa membangun ikatan emosional antara pelanggan dan merek. Itulah dasar loyalitas, bukan semata-mata produk tanpa pengalaman pelayanan. Lalu meningkatkan retensi pelanggan. Retensi itu jauh lebih murah daripada akuisisi, dan CS berperan besar di sini. Jika layanan buruk, pelanggan bisa langsung berpindah ke kompetitor, itulah yang disebut dengan churn. Tapi jika mereka dilayani dengan baik, mereka akan tetap tinggal, bahkan mungkin menjadi pelanggan seumur hidup. Tim customer service juga bisa mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn, misalnya yang sering komplain atau tidak aktif, sehingga perusahaan itu bisa mengambil tindakan preventif. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu tidak hanya soal produk, tapi juga bagaimana mereka diperlakukan. CS yang cepat tanggap, mampu menyelesaikan masalah, bahkan melampaui ekspektasi akan meningkatkan tingkat kepuasan. CS juga menjadi sarana untuk mendengar kebutuhan pelanggan yang kadang tidak tercermin dalam data, tapi muncul dalam percakapan sehari-hari. Terlebih lagi, dengan layanan lintas kanal yang konsisten, baik itu lewat email, chat, ataupun media sosial, pelanggan itu merasa dilayani dengan profesional dimanapun mereka berada. Selanjutnya, CS itu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. CS itu adalah wajah perusahaan di mata pelanggan. Agen layanan adalah duta merek. Cara mereka berbicara, menyelesaikan masalah, bahkan menyapa pelanggan, semuanya itu mencerminkan nilai perusahaan. Pelanggan yang puas akan secara sukarela melakukan word of mouth, yaitu merekomendasikan perusahaan kepada teman dan keluarga. Di saat krisis, CS juga memainkan peran penting untuk mengelola persepsi dan meredam isu negatif dengan respon yang cepat dan empatik. CS juga memberikan wawasan berharga bagi perusahaan. CS bukan hanya berinteraksi tapi juga menjadi sumber data dan insight. Mereka menerima umpan balik langsung dari pelanggan, ini jauh lebih kaya dibanding data kuantitatif semata. Data ini bisa mengungkap pola masalah atau keluhan yang berulang, yang menjadi masukan penting untuk peningkatan layanan atau produk. Wawasan dari CS juga sangat berharga bagi tim pemasaran, penjualan, dan pengembangan produk untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. CS yang efektif juga berdampak langsung pada efisiensi. Dengan pelatihan yang baik dan sistem CRM yang mendukung, masalah pelanggan itu bisa diselesaikan lebih cepat dan hemat biaya. Selain itu, perusahaan juga bisa menyediakan layanan mandiri atau self-service berupa artikel bantuan yang membantu pelanggan tanpa harus menghubungi CS. Bahkan, tugas-tugas rutin seperti update status pengiriman atau pengingat pembayaran bisa diotomatisasi melalui sistem CRM, membebaskan waktu agen untuk fokus pada kasus yang lebih kompleks. Jadi, kita simpulkan bahwa customer service bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian inti dari CRM. Jika perusahaan ingin CRM mereka berhasil, maka mereka perlu menginvestasikan pada tim CS yang profesional, membangun sistem yang terintegrasi, dan memberikan pelatihan secara berkelanjutan. Semua ini akan menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, kepuasan yang lebih besar, dan pada akhirnya pertumbuhan bisnis jangka panjang. Poin utama yang perlu diingat adalah bahwa hubungan dengan pelanggan itu tidak dibentuk hanya oleh produk, tetapi oleh pengalaman yang mereka rasakan setiap kali berinteraksi dengan perusahaan. Dan disinilah customer service memegang peran utamanya. Baik, kita masuk ke materi pertemuan ke-14, yaitu manajemen jaringan pelanggan. Manajemen jaringan pelanggan dalam konteks CRM adalah proses menyeluruh untuk mengelola hubungan perusahaan dengan seluruh pelanggannya. Tujuannya bukan sekedar menjual produk, tetapi membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. CRM memfasilitasi proses ini melalui pengumpulan data, integrasi antar tim, dan analisis informasi untuk memahami dan merespon kebutuhan pelanggan secara lebih tepat. Dengan kata lain, CRM menjadi fondasi dalam memperkuat loyalitas pelanggan dan mendorong profitabilitas. Pengumpulan dan sentralisasi data pelanggan. Langkah pertama dalam membangun jaringan pelanggan adalah dengan mengelola data pelanggan secara menyeluruh. Kita mulai dari mengidentifikasi semua titik kontak, misalnya situs web, media sosial, email, call center, bahkan toko fisik. Setiap interaksi itu dicatat secara sistematis ke dalam sistem CRM, lalu membentuk profil pelanggan 360 derajat. Data dari berbagai departemen seperti pemasaran, penjualan, dan layanan diintegrasikan untuk membentuk satu pandangan menyeluruh terhadap pelanggan. Data yang terpusat inilah yang memungkinkan pendekatan yang personal dan konsisten ke setiap pelanggan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan pelanggan atau melakukan segmentasi. Segmentasi dilakukan berdasarkan demografi, riwayat pembelian, perilaku, hingga nilai pelanggan.
Hasil segmentasi ini digunakan untuk mempersonalisasi pesan dan penawaran agar lebih relevan dan sesuai dengan karakteristik setiap kelompok pelanggan, bahkan sampai level individu. Hal ini penting karena pendekatan yang tepat sasaran lebih efektif dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya, CRM itu memungkinkan perusahaan mengelola interaksi dengan pelanggan secara efisien. Dengan otomatisasi pemasaran, kampanye email, dan konten bisa dijadwalkan otomatis. Dalam manajemen penjualan, CRM membantu melacak prospek, menjadwalkan tindak lanjut, dan memantau performa tim. Pelayanan pelanggan pun menjadi lebih terstruktur dengan sistem tiketing dan dukungan multi saluran. Semua itu berjalan dengan komunikasi yang konsisten di berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga tatap muka. Intinya, CRM itu membantu menjaga komunikasi yang rapi, cepat, dan profesional. Manajemen jaringan pelanggan bukan hanya soal interaksi sesaat, tapi membangun hubungan yang tahan lama. Perusahaan harus bisa memberikan layanan yang proaktif, bahkan sebelum pelanggan menyampaikan keluhan. Jangan lupa secara rutin mengumpulkan umpan balik. Ini penting sebagai dasar perbaikan. Dan untuk memperkuat loyalitas, banyak perusahaan menjalankan program loyalitas berupa insentif atau hadiah bagi pelanggan setia. Langkah-langkah ini mempererat relasi dan membuat pelanggan merasa lebih dihargai. Dalam CRM, pengambilan keputusan berbasis data sangat penting. Kita bisa memantau kinerja melalui metrik seperti retensi pelanggan, lifetime value, konversi, hingga kepuasan pelanggan. CRM juga menyediakan laporan analisis untuk mengevaluasi strategi yang dijalankan. Dari sini, manajer bisa menyusun strategi baru yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan kata lain, CRM mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Keberhasilan CRM juga bergantung pada kolaborasi antar tim dan pengguna teknologi yang tepat. Semua informasi pelanggan dibagikan lintas departemen agar semua tim itu berada pada halaman yang sama. Koordinasi ini penting agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang konsisten apapun titik kontaknya. Teknologi CRM menjadi alat untuk mengelola data, mengotomatiskan proses, mempermudah komunikasi, dan mendukung kerja tim yang lebih kolaboratif. Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan kepada pelanggan itu menjadi lebih solid dan profesional. Untuk mengakhiri pembahasan ini, mari kita lihat contohnya di industri telekomunikasi. Perusahaan itu mencatat semua interaksi, mulai dari penggunaan layanan, pembayaran, keluhan, hingga jenis perangkat. Data ini kemudian dianalisis untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dan resiko churn. Selanjutnya, layanan itu dipersonalisasi. Misalnya, pelanggan akan mendapat penawaran khusus, notifikasi gangguan layanan secara proaktif, dan pelayanan pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ini adalah contoh nyata bagaimana CRM itu digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menjaga loyalitas. Jadi manajemen jaringan pelanggan bukan hanya soal teknologi, tetapi menyangkut strategi, data, kolaborasi, dan pelayanan. CRM menjadi tulang punggung dalam menghubungkan semuanya agar perusahaan itu bisa menjalin hubungan yang kuat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dengan pelanggannya. Baik, kita masuk ke materi pertemuan ke-15, yaitu bagaimana CRM atau Customer Relationship Management dan Supplier Relationship Management saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan secara menyeluruh. Pertama, kita perlu memahami bahwa CRM dan SRM itu dua pendekatan strategis yang tampaknya terpisah karena objeknya berbeda. CRM fokusnya pada pelanggan, sedangkan SRM fokusnya pada pemasok. Namun keduanya itu punya tujuan yang sama, yaitu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan serta mendukung kesuksesan jangka panjang perusahaan. CRM dan SRM bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari ekosistem bisnis yang saling melengkapi dan memperkuat nilai organisasi secara keseluruhan. Meskipun diarahkan ke pihak yang berbeda, CRM dan SRM itu memiliki banyak kesamaan secara konseptual, antara lain fokus pada hubungan. CRM membangun loyalitas pelanggan, sementara SRM itu membangun kemitraan strategis dengan pemasok. Pengelolaan data, keduanya itu membutuhkan data yang terstruktur dan dianalisis untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, manajemen komunikasi. Komunikasi yang efektif dan terbuka adalah kunci baik dengan pelanggan maupun dengan pemasok. Lalu optimalisasi proses, tujuannya adalah mempercepat dan menyederhanakan proses interaksi dengan masing-masing pihak. Dengan kata lain, keduanya itu bertumpu pada pengelolaan hubungan secara sistematis demi menciptakan nilai tambah. Kontribusi SRM dalam tujuan CRM. Mungkin muncul pertanyaan, apa hubungan antara pengelolaan pemasok dengan keberhasilan hubungan pelanggan?
Ternyata SRM itu mendukung keberhasilan CRM secara tidak langsung namun signifikan. Itu seperti meningkatkan reputasi merek jika perusahaan bekerja dengan pemasok yang menjalankan praktik etis dan berkualitas. Lalu mempercepat respon terhadap pelanggan karena pemasok yang adaptif memungkinkan perusahaan itu merespon kebutuhan pasar lebih cepat. Lalu efisiensi biaya yang bisa berujung pada harga yang kompetitif bagi pelanggan. Lalu mendorong inovasi hasil dari kolaborasi dengan pemasok spesialis dan menjamin keandalan rantai pasokan sehingga perusahaan itu lebih percaya oleh pelanggan. Proses dalam SRM itu yang pertama segmentasi pemasok, yaitu mengumpulkan pemasok berdasarkan nilai strategis dan resiko. Lalu penetapan tujuan dan KPI atau Key Performance Indicator, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mengukurnya. Lalu pengembangan strategi itu menyusun pendekatan berbeda untuk tiap segmen pemasok. Lalu keterlibatan dan kolaborasi itu membangun hubungan kerjasama yang terbuka dan aktif. Serta pemantauan kinerja itu memberi penilaian dan umpan balik secara berkala untuk perbaikan. Manfaat SRM bagi perusahaan itu yaitu biaya berkurang melalui pengadaan dan efisien dan negosiasi yang tepat. Resiko diminimalkan karena perusahaan itu sudah bisa mengidentifikasi dan mengelolanya sejak awal. Inovasi meningkat berkat kolaborasi yang memungkinkan pertukaran ide dan teknologi. Serta keunggulan kompetitif dapat tercapai karena perusahaan memiliki rantai pasok yang andal dan fleksibel. Strategi manajemen hubungan pemasok itu yang pertama, segmentasi pemasok berdasarkan peran dan dampaknya terhadap operasional. Lalu komunikasi yang efektif, yakni terbuka, dua arah dan terjadwal. Lalu ekspektasi yang jelas dalam hal kualitas, waktu pengiriman dan tanggung jawab. Lalu evaluasi kinerja secara objektif berdasarkan Key Performance Indicator yang disepakati. Lalu kolaborasi aktif untuk pengembangan produk dan proses bersama. Serta manajemen resiko dengan mengidentifikasi kemungkinan hambatan dan membuat rencana mitigasi. Contoh penerapan SRM itu seperti di industri manufaktur otomotif. Misalnya pemasok mesin memiliki prioritas lebih tinggi daripada pemasok interior. Ada kolaborasi yang erat untuk pengembangan teknologi kendaraan dan efisiensi biaya. Metrik seperti on-time delivery, kualitas produk, dan inovasi menjadi tolak ukur. Pemasok terbaik mendapatkan kontrak jangka panjang sebagai bentuk apresiasi. Seperti di industri retail atau supermarket, itu menjalin kemitraan jangka panjang dengan petani lokal atau produsen besar. Lalu berbagi data permintaan dan penjualan untuk menyelaraskan produksi. Lalu mengembangkan produk privat label bersama pemasok serta menerapkan audit berkala untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa CRM dan SRM itu sama-sama membangun kemitraan jangka panjang. Keduanya perlu proses yang terintegrasi dengan sistematis agar mendukung operasional dan pelayanan. Integrasi CRM dan SRM akan menciptakan ekosistem bisnis yang kuat, efisien, inovatif, dan kompetitif. Perusahaan yang berhasil mengelola hubungan dengan pelanggan dan pemasok secara seimbang akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan pasar yang lebih unggul dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, kita masuk ke materi pertemuan 16, yaitu bagaimana tantangan dalam implementasi CRM dan tujuan akhir dari penerapannya dalam konteks perusahaan. Perlu dipahami bersama bahwa menerapkan CRM bukan hanya soal membeli software atau sistem baru. Ini adalah transformasi menyeluruh yang mencakup teknologi, proses bisnis, hingga budaya organisasi. Namun dalam praktiknya, CRM itu seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti tantangan dalam sumber daya manusia. Resistensi itu terhadap perubahan seringkali muncul. Karyawan merasa nyaman dengan sistem lama akan takut peran mereka tergantikan oleh teknologi. Maka penting untuk membangun pemahaman bahwa CRM itu membantu bukan menggantikan. Kurangnya dukungan manajemen puncak juga berbahaya. Jika manajemen tidak terlibat, karyawan tidak akan merasa ini adalah prioritas perusahaan. Pelatihan yang minim dan tidak berkelanjutan akan membuat sistem CRM menjadi sia-sia. Pelatihan itu harus terus diberikan, tidak hanya sekali saat awal implementasi. Lalu tantangan di sektor teknis dan data. Data yang buruk bisa menjadi musuh utama CRM. Jika data pelanggan tidak lengkap, duplikat, atau tidak terstandarisasi, maka output dari CRM akan menyesatkan. Integrasi sistem yang rumit juga bisa menghambat. Banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem lama yang tidak cocok dihubungkan dengan CRM baru, sehingga menyulitkan sinkronisasi data antar departemen.
Lalu tantangan di strategis dan finansial. Tanpa strategi dan visi yang jelas, CRM akan kehilangan arah. Harus ada keterkaitan antara implementasi CRM dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Kita juga sering melupakan biaya tersembunyi seperti pelatihan, modifikasi sistem, integrasi, pemeliharaan. Semua itu butuh anggaran yang tak sedikit. Selain itu, memilih sistem CRM yang salah, baik karena terlalu kompleks, terlalu sederhana, atau tidak bisa berkembang sesuai kebutuhan, juga menjadi sumber kegagalan. Setelah mengetahui tantangannya, kita masuk ke bagian mengapa perusahaan tetap harus menjalankan CRM dan apa tujuan utamanya. CRM bukan sekadar alat, ia adalah bagian dari strategi perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan melalui penguatan hubungan dengan pelanggan. Tujuan yang pertama itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan CRM, perusahaan bisa memberikan layanan yang lebih personal, memahami kebutuhan pelanggan berdasarkan histori interaksi mereka, dan pelanggan pun merasa diperhatikan dan loyalitas pun meningkat. Lalu memaksimalkan pendapatan dan profitabilitas. Menjaga pelanggan lama itu lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Selain itu, CRM memungkinkan strategi upselling dan cross-selling, yaitu memberikan penawaran yang relevan berdasarkan minat atau kebutuhan pelanggan. Lalu, mengurangi biaya akuisisi pelanggan. Dengan data yang baik, perusahaan bisa menargetkan prospek yang lebih tepat sehingga anggaran pemasaran lebih efisien dan memberikan return of investment atau ROI yang lebih tinggi. Lalu meningkatkan efisiensi operasional. CRM memusatkan semua data pelanggan, artinya tim bisa mengakses informasi lebih cepat, melacak komunikasi sebelumnya, dan menyusun tugas dengan lebih terstruktur. Layanan itu menjadi lebih cepat dan responsif. Lalu, mendapatkan wawasan data yang mendalam. CRM mampu menganalisis tren, preferensi, dan perilaku pelanggan. Dengan data ini, keputusan bisnis bisa lebih tepat, mulai dari segmentasi pasar, perencanaan produk, hingga strategi promosi. Lalu membangun hubungan jangka panjang. Pelanggan yang puas tidak hanya kembali membeli, tetapi juga mempromosikan perusahaan secara sukarela yang kita kenal sebagai word of mouth. Ini adalah salah satu bentuk promosi paling efektif dan murah. Jadi CRM efektif bukan sekedar teknologi, tapi strategi jangka panjang yang mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, membangun pelanggan sebagai aset jangka panjang, mengarahkan perusahaan pada perubahan cara berpikir dan bertindak dalam melayani pelanggan. Dengan kata lain, CRM itu adalah investasi strategis, bukan sekedar proyek IT. Maka, keberhasilan CRM sangat tergantung pada komitmen organisasi untuk berubah, berinovasi, dan berorientasi pada pelanggan. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil, mata kuliah manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship mengajarkan bahwa membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. CRM bukan sekedar teknologi, melainkan strategi menyeluruh yang mencakup proses data, layanan, dan budaya perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. CRM membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, memberikan layanan yang personal, serta membentuk loyalitas dan kepuasan yang berkelanjutan. Teknologi seperti AI dan data analitik memperkuat CRM dalam hal otomatisasi, personalisasi, dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Peran customer service juga penting dalam pelaksanaan CRM. Dan dalam praktiknya, implementasi CRM itu menghadapi sejumlah tantangan. Yang dibutuhkan dukungan manajemen, pelatihan, serta sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tujuan akhirnya adalah menciptakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong loyalitas pelanggan, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan pendekatan yang tepat, CRM menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era digital saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.